Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita dalam bahasan prinsip dasar Islam. Terakhir kita telah menjelaskan tentang apa? Tentang ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Terus? Ya. Namun jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Karena Islam memiliki 3 tingkatan. Agama Islam ini memiliki apa? 3 tingkatan. Yang pertama apa? Islam. Islam apa arti Islam? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk patuh dengan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Ini tingkatan yang paling bawah Islam. Kemudian tingkatan kedua apa? Iman. Iman apa iman? Apa iman? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Ya, beramal dengan anggota badan. Atau iman yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis Jibril. Iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Ini tingkatan yang kedua, iman. Yang paling tinggi adalah ihsan. Yang paling tinggi adalah apa? Ihsan. Yang artinya beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Azza wa Jalla. Namun kalau kita tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Maksudnya apa itu? Apa maksudnya? Beribadah seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ikhlas dan penuh perhatian ya di dalam beribadah. Ikhlas dan penuh perhatian di dalam beribadah, seolah-olah kita melihat Allah, sehingga kita betul-betul tulus di dalam beribadah. Ya, kita benar-benar mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan benar-benar memperhatikannya. Kenapa? Karena kita melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak sampai kepada tingkatan itu, ini tingkatan ihsan yang paling tinggi, yaitu apa? Musyahadah, melihat Allah. Kalau nggak sampai ke tingkatan itu, pindah kepada tingkatan yang kedua apa? Muraqabah, yaitu kita diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla.
Ya. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan yang ketiga, yaitu tentang karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam. Kita tahu bahwasanya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla hanya apa? Hanya Islam. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla hanya apa? Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Surat apa itu? Ini dicatat ini kalau perlu dan harus dihafal, kita harus tahu. Ya. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah apa? Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Surat Ali Imran ayat berapa? 19. Orang yang beragama ya selain dengan agama Islam, maka agamanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena selain umat Islam mati di atas agama yang bukan Islam, tempatnya di mana? Di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima. Apapun agamanya. Mau agama Nasrani, mau agama Yahudi, mau agama Majusi, mau agama Sinto, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, apapun itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di akhirat kata Allah Azza wa Jalla, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir ini siapa orang kafir? Ya, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan Rasulullah, tidak beriman dengan kitabullah, tidak beriman dengan agama Allah. Ini orang kafir. Ya. Dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Orang musyrik maksudnya siapa? Abadatul asnam, orang yang menyembah berhala atau menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah orang-orang musyrik. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka berada di dalam neraka Jahannam khalidina fiha, kekal selama-lamanya di situ. Enggak akan pernah keluar dari neraka. Ya, Allah katakan di dalam ayat yang lain, yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabun muqim. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau enggak salah dalam surat Al-Maidah, kata Allah Azza wa Jalla, mereka berusaha keluar dari neraka tersebut, akan tapi sekali-kali mereka tidak dapat keluar. Bagi mereka azab yang berkepanjangan. Bagi mereka azab yang apa? Berkepanjangan. Nah, sekarang kita akan membahas karakteristik agama Islam yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla ini. Sehingga dengan mengetahui karakteristik ini, kita semakin yakin ya akan keutamaan Islam, keagungan Islam, ya. Dan semakin kita menyadari bahwasanya kita butuh kepada agama Islam ini. Umat manusia seluruhnya membutuhkan Islam. Ya, membutuhkan apa? Islam. Dan menjadikan agama Islam ini unggul di atas semua agama-agama yang ada. Dan memang seperti itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lanjutannya apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Kata Allah Azza wa Jalla, dialah yang telah mengutus rasulnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda dan dinil haq, membawa petunjuk dan agama yang hak, yaitu Islam. Untuk apa? Untuk dia menangkan di atas semua agama. Untuk dia menangkan di atas semua apa? Agama. Sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Makanya agar kita benar-benar bersyukur atas agama Islam ini, agar kita benar-benar membutuhkan Islam ini, agar keislaman kita kuat dan kita berpegang teguh dengan agama yang hak ini, kita harus tahu apa sih karakteristik agama Islam. Ya, karakternya apa? Tabiatnya apa? Bawaan Islam itu apa? Atau yang dikandung oleh Islam itu apa? Ya, sehingga kita meyakini Islam ini benar-benar agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib, yang pertama, karakteristik Islam yang pertama, Islam ini datang dari Allah Azza wa Jalla. Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini karakteristik yang pertama. Islam datang dari sisi siapa? Dari sisi Allah. Agama Islam ini bukan agama buatan manusia, tapi dia adalah agama yang turun dari sisi siapa? Allah, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang ini. Ya. Sebagaimana dalil yang tadi kita bacakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena yang diterima oleh Allah adalah Islam yang berasal, yang datang dari sisinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa agama yang hak ini. Dalilnya mana? Ayat yang tadi kita bacakan. Surat, nanti bisa dilihat ini, surat At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang hak. Jadi Nabi SAW membawa petunjuk dari sisi Allah dan membawa agama yang hak, agama Islam. Untuk apa? Untuk dia menangkan di atas semua agama. Untuk dia menangkan di atas semua agama. Sekalipun orang-orang musyrik membencinya, ya. Sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, kalau kita meyakini bahwasanya Islam ini datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi hamba-hambanya. Kalau kita yakin agama Islam ini adalah agama yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka kita harus tahu bahwasannya Allah yang lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi kita hamba-hambanya. Makanya kalau kita belajar tentang syariat Islam, kita akan temukan bahwa apa yang disyariatkan, yang ditetapkan oleh Islam, yaitu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Islam, itu adalah hal-hal yang menjadi maslahat bagi kita manusia. Allah halalkan yang baik-baik buat kita, Allah haramkan yang buruk-buruk buat kita. Kenapa? Karena Islam datang dari sisi Allah. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita, bukan kita. Yang tahu mana yang menjadi maslahat bagi kita, mana yang menjadi mudarat bagi kita adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tetapkan di dalam syariat Islam hal-hal yang dia halalkan dan hal-hal yang dia haramkan. Yang halal adalah apa-apa yang menjadi maslahat bagi manusia. Yang haram adalah apa-apa yang menjadi mudarat bagi manusia. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan kita tidak mengetahui mana yang baik buat kita dan mana yang buruk bagi kita?
Pantas nggak Allah yang ciptakan kita, sementara dia nggak tahu mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita? Nggak mungkin, nggak pantas. Wa huwal latiful khabir, dan dia lagi maha halus, lagi maha mengetahui, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Ini karakteristik Islam yang pertama. Berarti agama-agama yang lain dari mana, Ustaz? Agama-agama yang lain itu tidak datang dari Allah Azza wa Jalla. Yang datang dari sisi Allah hanya apa? Islam. Bahkan Islam ini adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, agamanya adalah apa? Islam. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, al-anbiya ikhwah, para nabi dan rasul itu satu dengan yang lainnya, mereka bersaudara. Wadinuhum wahid, sementara agama mereka apa? Satu, yaitu apa? Islam. Apa maksud Islam di situ? Maksudnya sama-sama mengajak manusia untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Adapun syariat tentunya apa? Berbeda-beda. Syariat Nabi fulan, syariat Rasul fulan tentu berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang pertama. Islam datang dari sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan agama seluruh para nabi adalah apa? Islam. Isa agamanya apa Isa? Islam. Bukan Kristen. Ya, bukan Kristen. Nabi Musa apa agamanya? Islam, semuanya Islam. Ya, semuanya Islam. Sebagaimana yang tadi kita katakan, hadis Nabi SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat, ya, sesungguhnya para nabi itu mereka bersaudara walaupun beda ibu. Dinuhum wahid, sementara agama mereka, kata Nabi SAW, satu. Sementara agama mereka satu, yaitu Islam. Kemudian yang kedua, karakteristik agama Islam yang kedua, Islam menjelaskan awal kejadian manusia. Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya, serta tujuan dia diciptakan. Ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Awal kejadian manusia ini dijelaskan oleh Islam atau enggak? Dijelaskan. Dalilnya mana dalilnya? Manusia ini berasal dari mana? Dijelaskan oleh Allah atau tidak? Dijelaskan oleh Allah. Seluruh manusia yang hidup itu berasal dari siapa? Dari Adam alaihis salam. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 1 yang tadi kita baca di muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, kata Allah Azza wa Jalla, seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Nih lihat, yang telah menciptakan kalian semuanya manusia dari satu jiwa. Satu jiwa di sini siapa? Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari Adam alaihi salam Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Allah menciptakan siapa? Pasangannya, Hawa. Nah, dari keduanya kata Allah Azza wa Jalla, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya Adam dan Hawa Allah mengembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak. Allah mengembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak. Ayat ini sekaligus bantahan bahwasanya manusia berasal dari mana? Dari monyet. Ya, sekaligus bantahan yang mengatakan manusia berasal dari mana? Dari monyet. Di sini Allah dengan tegas menyatakan kalian semua berasal dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Yang dari Adam Allah ciptakan Hawa. Kemudian Allah kembangbiakkan, Allah lahirkan laki-laki dan wanita yang banyak. Ya, dijelaskan oleh Islam. Ya, kemudian kita diciptakan oleh Allah dari mana? Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari tanah. Ya.
Dan kita pun juga akan kembali ke mana? Ke tanah. Dan kita pun juga akan keluar dari mana? Dari tanah. Ya, kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari tanah. Akan kembali ke tanah, dan dari tanah juga Allah akan keluarkan kita. Dalilnya mana? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum, darinya, yaitu dari tanah kami ciptakan kalian manusia. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami akan mengembalikan kalian. Makanya kalau ada orang mati, diapakan? Masukkan ke dalam kubur, masukkan ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya juga kami akan membangkitkan kalian, mengeluarkan kalian, itu dari kuburan. Ya. Ketika hari berbangkit. Ini dijelaskan oleh Islam. Banyak ayat-ayat ya di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, asal kejadian manusia dijelaskan. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Ini asal kejadian manusia juga. Sesungguhnya kalian, kata Nabi SAW, dikumpulkan penciptaannya oleh Allah di mana? Di dalam perut ibu kalian. 40 hari kalian dalam perut ibu kalian berbentuk cairan. 40 hari kedua berbentuk segumpal daging apa darah. 40 hari ketiga baru berbentuk segumpal daging. Ketika kita sudah berumur 120 hari dalam perut ibu, baru Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Ini kejadian manusia dijelaskan di dalam Islam. Dijelaskan. Luar biasanya agama kita ini. Kemudian juga Islam jelaskan untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita diadakan oleh Allah Azza wa Jalla ke permukaan bumi. Apakah cuma sekadar untuk memakmurkan bumi ini saja sampai waktu yang ditentukan oleh Allah? Tidak. Ya, makmurkan bumi maksudnya apa? Ya, menjalani kehidupan sama seperti yang dijalani oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya, senang-senang cari duit, bekerja, ya, kemudian punya keluarga, punya anak, sekolahkan anak, kemudian bangun rumah, kumpulin duit dan sebagainya. Kemudian ketika semuanya udah sukses, kemudian mati. Enggak, bukan untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Ya. Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya agar mereka mentaati perintahku dan meninggalkan laranganku. Melaksanakan apa yang aku perintahkan dan meninggalkan apa yang aku larang. Itu ibadah. Perintah Allah Azza wa Jalla yang paling besar, yang paling agung adalah apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadati, yang disembah. Sementara larangan Allah Azza wa Jalla yang paling besar yang harus kita jauhi adalah apa? Syirik. Beribadah kepada selain Allah atau menyertakan selain Allah di dalam ibadah yang kita kerjakan. Ini adalah kesyirikan. Nah, ini semua dijelaskan oleh Islam. Makanya kalau orang faham dengan Islam ini, dia nggak akan bingung di dalam kehidupan ini. Kalau dia bertanya, saya diciptakan buat apa? Saya diciptakan. Apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan ini? Maka kembali kepada Islam, dia akan mendapatkan petunjuk. Dia akan mendapatkan arahan. Dia akan mendapatkan keterangan kepada jalan yang paling lurus yang akan mengantarkannya kepada keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini di antara karakteristik Islam. Islam menjelaskan awal kejadian manusia, kemudian akhir kehidupannya, serta ia diciptakan untuk apa, semuanya dijelaskan. Akhir kehidupan manusia adalah kematian. Kita semua akan mati. Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan apa? Pasti akan mati. Enggak ada orang yang kekal hidupnya di permukaan bumi ini, enggak ada.
sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, akhir kehidupannya kemana? Ke dalam kubur. Kita lihat orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang pernah berkuasa di permukaan bumi ini, mana mereka sekarang? Mereka sekarang berada di dalam kubur. Maka kita harus persiapkan diri kita. Ya, kita hidup di permukaan bumi ini sebentar, sesaat. Nabi katakan umatku berkisar 60 sampai berapa? 70, sedikit yang melewati angka 70. Ya, sedikit yang melewati angka 70. Dan Nabi SAW ketika mengantarkan jenazah, kemudian Nabi SAW ingatkan kepada seluruh sahabatnya, kata Nabi SAW sambil menunjuk ke kubur, limithli hadza fa'iddu, untuk hal yang semacam ini kalian persiapkan diri kalian. Untuk hal yang semacam ini kalian persiapkan diri kalian. Ya, makanya kembali kepada Islam, kita akan mendapatkan tuntunan hidup. Ya, kita akan mendapatkan keterangan, penjelasan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai seorang muslimah. Ya, agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Kemudian yang ketiga, karakteristik Islam yang ketiga, Islam adalah agama fitrah. Islam adalah agama apa? Fitrah. Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Islam tidak akan bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Islam ini adalah agama fitrah. Saya tanya, fitrah itu apa fitrah? Fitrah apa fitrah? Iya, bawaan, keadaan manusia, ya, ketika diciptakan oleh Allah Azza. Silakan dicatat. Fitrah itu adalah keadaan asal ketika manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Keadaan asal ketika manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keadaan asal manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Islam. Adalah apa? Islam. Makanya dikatakan Islam itu adalah agama apa? Fitrah, bawaan kita ketika Allah menciptakan kita. Bawaan kita ketika Allah menciptakan siapa? Menciptakan kita. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali pasti dalam keadaan apa? Fitrah, dalam keadaan Islam, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, condong kepada kebenaran, menerima semua syariat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas fitrah. Nah, kita lihat dalilnya dari Al-Quran. Dalilnya dari Al-Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kata Allah Azza wa Jalla, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Kepada agama Islam. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Islam yang lurus, yang hanif. Jadi di antara sifat Islam itu adalah hanif. Saya sudah jelaskan hanif ini agama Nabi Ibrahim. Apa itu hanif? Hanif artinya apa? Ya, secara bahasa artinya lurus. Secara istilah syariat, agama Nabi Ibrahim adalah al-hanifiyah. Makanya Ibrahim itu disebut oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran adalah seorang yang hanif. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dia adalah seorang yang hanif, muslim, dan bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat syirik. Hanif itu adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapapun yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak berbuat syirik, maka dia dikatakan apa? Hanif.
Nah kata Allah Azza wa Jalla, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam yang hanif, yang menyeru kalian untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla setelah itu? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, sesuai fitrah Allah, ya, yang disebabkan sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Allah telah ciptakan manusia menurut fitrah itu. Ciptakan manusia menurut fitrah itu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah menciptakan manusia seluruhnya dalam keadaan, ini perhatikan, dalam keadaan mengenalnya. Seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah seluruhnya mengenal Allah Azza wa Jalla. Ini fitrah mereka. Mengenal Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan mengakui tidak ada yang berhak diibadati kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan seluruhnya di atas fitrah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, ya, dan mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadati. Bisa dipahami ini? Seluruh manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah. Fitrah di sini maksudnya apa? Fitrah di sini maksudnya apa? Islam, bukan seperti yang ditafsirkan oleh orang-orang mengatakan fitrah itu artinya apa? Suci, bersih. Itu udah jelas. Udah jelas, mana ada anak yang lahir ke permukaan bumi dia bawa dosa? Dosa apa yang telah dia kerjakan? Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma apa? Nangis. Kemudian dia berdosa? Enggak. Fitrah di situ maksudnya apa? Islam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Dari mana kita tahu fitrah yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah Islam? Lanjutan hadisnya. Kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia keluar dari fitrahnya, sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani. Jadi yang menjadikan manusia keluar dari fitrah siapa? Orang-orang yang berada di lingkungannya. Yang terdekat dengannya siapa? Orang tua. Tapi hukum asalnya seluruh manusia diciptakan oleh Allah di atas apa? Di atas fitrah. Semuanya. Makanya dalam Al-Quran kita lihat, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-A'raf ayat 172, dalam surah Al-A'raf ayat 172, kata Allah Azza wa Jalla, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Ya, ini juga menceritakan tentang kejadian manusia, awal kejadian manusia, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap mereka ketika Allah Azza wa Jalla mengeluarkan, ya, anak cucu Adam, keturunan mereka. Allah mengambil saksi terhadap mereka seraya berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, alastu bi rabbikum. Kemudian dijawab oleh manusia apa? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian yang harus kalian sembah, yang harus kalian patuhi, tunduk? Kata manusia semuanya nih, seluruh manusia, anak cucu keturunan Adam, qalu bala syahidna, iya kami bersaksi ya Allah. Semuanya bersaksi, menunjukkan mereka kenal dengan Allah, mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan mereka mengakui yang berhak diibadati, disembah itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita harus tahu, ketika Islam menyuruh kita untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, itulah fitrah kita.
Justru orang yang tidak beribadah kepada Allah, justru beribadah kepada selain Allah, ini orang-orang yang keluar dari apa? Dari fitrahnya. Yang datang ke kuburan-kuburan, datang ke tempat-tempat keramat, meminta, berdoa, merendahkan diri, berharap, bergantung. Ini adalah orang-orang yang rusak fitrahnya, keluar dari fitrah. Ya, sementara Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ya, azan ya. Tapi kita azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Bismillah.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi Islam adalah agama fitrah. Islam ini tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Islam itu sesuai dengan fitrah kita. Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya dan melarang kita dari menyekutukannya, berbuat syirik. Itu adalah fitrah kita yang Allah ciptakan kita di atasnya. Allah perintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, berjalan di atas jalan yang lurus. Itu sesuai dengan fitrah kita. Kemudian Allah haramkan segala sesuatu yang memudaratkan kita, mendatangkan keburukan, mendatangkan azab buat kita. Itu sesuai dengan fitrah kita. Jadi fitrah kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itu fitrah kita. Terus kenapa bisa keluar dari fitrah? Ya karena unsur-unsur dari luar, syubhat, ya. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar, kemudian ditambah lagi apa? Syahwat yang condong kepada keburukan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu syahwat itu benar-benar menyuruh kalian kepada keburukan. Akan tetapi dasarnya kita semua diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas apa? Di atas fitrah, mencintai kebenaran, condong kepada kelurusan, dan membenci hal-hal yang bengkok, hal-hal yang menyesatkan. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Akal juga. Artinya Islam itu sesuai dengan apa? Akal manusia. Ya. Makanya akal yang sehat itu tidak akan pernah menolak apapun yang ditetapkan oleh Allah di dalam Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam syariat Islam yang bertentangan dengan akal manusia, selama akal itu sehat, selamat, maka dia akan menerima semua yang ditetapkan oleh apa? Oleh Allah di dalam Islam. Karena agama Islam ini sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Dan Allah memberikan kita akal. Tujuannya bukan untuk mengotak-ngatik syariat, untuk membedah syariat sehingga kita jadikan agama ini mana yang sesuai dengan nafsu syahwat kita terima, dan mana yang tidak sesuai dengan nafsu syahwat kita tolak dengan akal kita yang sakit, ya. Makanya lihat Bapak Ibu sekalian, ketika Islam ini turun dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, perhatikan sahabat-sahabat Nabi SAW. Perhatikan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ketika mereka telah masuk ke dalam Islam, menerima Islam ini, meridhoi Islam menjadi agama mereka, sebutkan mana di antara mereka yang menolak syariat agama karena akal mereka? Ada. Makanya akal manusia yang paling lurus itu akalnya para sahabat. Makanya kita di dalam memahami Islam, memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan di dalam Islam, itu harus sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Bukan dengan semua akal manusia, enggak. Karena kalau akal manusia dikembalikan kepada akal manusia memiliki beribu, bahkan berpuluh ribu atau berjuta-juta akalnya, yang satu dengan yang lainnya saling berbeda. Maka dijadikan akal para sahabat sebagai apa? Sebagai standar, tolak ukurnya. Makanya akal yang sehat tidak pernah apa? Tidak pernah bertentangan dengan syariat Islam. Tidak pernah. Kalau ada, berarti akalnya apa? Akalnya sakit. Akalnya rusak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Akal diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima syariat dan untuk memperhatikan
ya, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang ada di alam semesta ini. Ya. Akal diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima syariat, untuk memahami syariat, bukan untuk mencari bantahan terhadap syariat. Ini yang harus kita pahami. Akal diberikan oleh Allah untuk memahami syariat, untuk melihat hikmah kebijakan Allah di dalam menetapkan syariat, bukan untuk mengotak-atik, untuk memilah-milih mana yang masuk akal kita dan mana yang tidak masuk akal kita. Karena agama tidak tegak di atas akal, tapi tegak di atas apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kata Ali, "Lau kana ad-dinu bil aqal," kalau sekiranya agama itu berdasarkan akal, maka di dalam mengusap khuf atau kaos kaki atau sepatu, ya, ketika berwudu, kita boleh nggak ngusap? Nyuci kakinya diganti dengan mengusap. Ini boleh di dalam syariat ketika kita mengenakan khuf, kaos kaki atau sepatu tersebut dalam keadaan telah berwudu sebelumnya. Kemudian ketika wudu batal, kemudian kita ingin berwudu, kita boleh mengganti pencucian kedua kaki itu dengan apa? Mengusap. Kalau sekiranya agama dengan akal, kata Ali, maka ketika mengusap itu, mengusap sepatu, kaos kaki atau khuf itu, seharusnya yang diusap bukan bagian punggung telapak kaki, tapi bagian apa? Bagian perut, bagian bawah telapak kaki. Karena kalau menurut akal, yang paling kotor yang mana? Yang bawah, yang kita injak ini. Tapi di dalam mengusap, yang diusap yang mana? Bagian atas, bagian punggung telapak kaki ini yang diusap. Sama juga ketika seseorang terkentut, apa yang harus dilakukan? Seharusnya menurut akal, apa? Menurut akal yang mencuci tempat keluarnya itu, tapi disuruh berwudu. Yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini bukan agama yang tegak di atas akal manusia, tapi dia adalah agama yang tegak di atas wahyu yang turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Islam memperhatikan akal dan mengajaknya berpikir, mengajak akal untuk berpikir, ya, mencela kebodohan. Islam mencela kebodohan dan taklid buta. Kita diberikan akal untuk memahami syariat, agar kita mengerti, faham dengan syariat, sehingga agama kita baik dan benar. Makanya Islam mencela kebodohan. Nggak boleh umat Islam ini bodoh. Makanya Islam mewajibkan kita untuk menuntut apa? Menuntut ilmu, agar kita faham dan mengerti syariat. Dan Islam juga mencela taklid buta. Taklid buta artinya apa? Ngikut tanpa mengetahui apa? Dasar keterangannya. Ngikut aja apa kata gurunya, apa kata ustadznya, apa kata kiainya, dia ikut aja tanpa dia ketahui ini ada keterangannya enggak dari Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Nggak boleh taklid di dalam beragama. Taklid buta nggak boleh. Ya, taklid buta nggak boleh. Bahkan imam mazhab, perhatikan nih, imam mazhab, hampir seluruhnya itu memerintahkan kepada orang yang mempelajari mazhabnya untuk mengetahui dasar keterangan dia di dalam mengambil hukum. Dalilnya mana, nasnya mana dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, aku tidak halalkan orang mengambil pendapatku sementara dia tidak mengetahui dari mana aku mengambilnya. Dasarnya dari mana? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu enggak sama. Orang berilmu berada di atas kemuliaan, sementara orang yang tidak berilmu, orang bodoh, berada di tempat yang hina dan rendah karena kebodohannya. Ya. Kemudian lihat dalam surat Ali Imran ayat 190 191. Tadi surah Az-Zumar ayat 9. Sekarang lihat dalam surat Ali Imran ayat 190 191. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengajak kita yang diberikan akal untuk apa? Untuk menggunakan akal berfikir, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatin liulil albab, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, kata Allah. Liulil albab, bagi orang yang berakal. Nah, siapa orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah, menyebut Allah Azza wa Jalla baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dia pikirkan penciptaan langit dan bumi. Dia lihat langit itu tinggi, besar. Allah tinggikan tanpa tiang. Allah ciptakan 7 lapis dan seterusnya. Sehingga dia ketika melihat ciptaan langit, dia pun terkagum, kemudian mengagumi penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian memikirkan penciptaan bumi. Setelah dia memikirkan, lihat orang yang berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan akal yang lurus. Setelah itu apa kata dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau tidaklah ciptakan ini sia-sia. Tidak ada satupun yang Kau ciptakan apa? Sia-sia. Ini menunjukkan akal yang sehat, akal yang lurus, tunduk pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Peliharalah kami dari azab api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyuruh kita untuk berfikir, memahami, mengetahui apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan agar kita tidak mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Enggak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak ketahui, enggak boleh. Dengar orang ngomong ini, kita belum tahu kebenarannya, sebenarnya bagaimana, dasarnya apa, kita enggak tahu, enggak boleh kita ikuti. Enggak boleh kita ikuti. Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Orang ngomong ini, kita pun juga ikut ngomongin itu, sementara kita enggak punya ilmunya. Enggak boleh kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Enggak boleh bicara, enggak boleh mengikutinya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita fahami dengan baik. Islam itu adalah agama yang sesuai dengan apa? Fitrah manusia, dan sesuai dengan akal kita yang sehat. Akal kita yang sehat. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, Islam itu meliputi apa? Meliputi masalah akidah, masalah keyakinan. Kita harus terima masalah akidah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang wajib kita iman, kita yakin. Kemudian meliputi masalah syariat, masalah ibadah kepada Allah, masalah muamalah dengan manusia. Kita mesti memahaminya dan mengikutinya. Tidak boleh melenceng darinya, tidak boleh menolaknya, tidak boleh membantahnya. Karena sekali lagi, Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan akal kita. Nggak boleh kita tolak. Dan Islam ini telah sempurna di dalam akidah maupun ajaran syariatnya. Bahkan Islam menjelaskan seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Seluruhnya dijelaskan oleh Islam. Tidak ada satupun yang tidak dijelaskan oleh Islam. Karena Islam datang dari sisi siapa tadi? Dari sisi siapa? Dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lah yang lebih tahu mana yang menjadi maslahat bagi kita, kebaikan buat kita untuk dunia kita ataupun akhirat kita, dan mana yang akan menjadi mudarat bagi kita baik untuk dunia kita ataupun akhirat kita. Makanya beruntung kita yang telah ditunjuki oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam atau kepada ajaran Islam ini, kepada agama Islam ini. Tapi mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, kita ulang lagi. Ada 3 tadi karakteristik Islam yang sudah kita sebutkan. Yang pertama tadi apa? Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi
maslahat kebaikan bagi manusia, ya. Kemudian yang kedua, Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan dia diciptakan, ya, dijelaskan semuanya oleh Islam. Kemudian yang ketiga, Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan apa? Fitrah dan akal manusia. Karena Islam ini sekali lagi adalah agama fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan asal manusia di atasnya. Ya, menciptakan asal manusia atau asal keadaan manusia seluruhnya adalah di atas fitrah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.